Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Waalaikumsalam. Nasta'inu, selamat datang kembali di studio KNB atau Kinuba ya. Kinuba itu singkatan dari NO Banaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang itu Pak ya, air suci, ya, air suci. Nah sekarang ini itu bukan kan kebanjiran air. media untuk bersuci lah sudah kita sampaikan, dan di situ juga ada pertanyaan ini. Padahal akan dibahas pada malam hari ini kita akan bahas tentang cara bersuci ya. Cara bersuci. Ada pertanyaan apa itu kemarin ya? Bagaimana caranya Mandi besar. Mandi besar ini airnya yang besar atau mandi besar? Istilahnya itu ada mandi besar atau mandi dari hadas besar ya. Mandi gajah. Nah ini mau kita, ini gini, dalam bersuci itu antara mandi, nah bersuci ada wudhu ya, ada wudhu dan mandi. Lah itu mandi dulu atau wudhu dulu itu? Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat semua dimanapun berada, alhamdulillah kita ketemu lagi di Kinurbana dengan host kita yang sangat kece sekali ini. Alhamdulillah. Malam-malam ini kita sambil ngopi ya, ngobrol-ngobrol santai lah. Ya itu. Kita kemarin ada pertanyaan yang ditanyakan satu, belum sempat dijawab, adalah bagaimana mandi menggunakan air panas, air hangat ya, air hangat ya. Kayak gitu. Nanti kalau kepanasan malah dikira jarangi ayam nanti. Ya itu menggunakan air hangat itu gini, bahwa air hangat yang penting kita lihat dulu ukuran airnya yang penting. Nah, ukuran airnya itu pertama kita lihat ukuran airnya, melihat volume airnya itu. Pokoknya kemarin sudah dikatakan bahwa menurut ulama-ulama itu, dan yang paling digunakan oleh kebanyakan manusia itu adalah yang 60 cm persegi. Pokoknya gitu ya, standarnya pokoknya itu. Kalau lebih ya syukur, malah lebih aman, atau istilahnya ihtiyat itu. Terus untuk air yang hangat, nah itu ada pengelompokannya. Itu kalau panasnya itu menggunakan sinar matahari, nah berarti itu namanya kalau digunakan, dan itu kalau tidak mencapai istilahnya 2 kolah ya, berarti kan tidak memenuhi syarat. Itu kalau panasnya menggunakan sinar matahari, itu kalau digunakan untuk suci tetap makruh. Makruhnya fil badan, la fit thawb, tidak di pakaian. Ya, tetap makruh. Hukumnya makruh ya, sebaiknya jangan dipakai gitu ya. Karena mungkin ada yang lebih baik. Lah itu kalau memang sengaja seperti itu. Tapi kalau umpama airnya dihangatkan, itu kan dihangatkan, berarti dihangatkan pakai ya, godok lah bosone lah, godok direbus. Mama itu nanti airnya memang hasil air panas, mama di di gunung atau di daerah dingin ya. Itu kalau memang asli airnya panas atau daerah panas itu kan tidak masalah. Kalau memang asli airnya panas dan memenuhi kriterianya, syarat-syaratnya. Padahal kan gini Pak ya, ora mungkin toh godok banyu 2 kolah. Ya masuk godok air 1 dream ya. Enggak mungkin lah itu. Bagaimana itu Pak? Ya itu kalau memang yang penting gini, yang penting basuhan pertamanya itu adalah sudah memenuhi standarnya. Nah itu nanti kalau umpama air hangatnya itu hanya untuk membilas di akhir ya, biar nggak dingin gitu kan. Di awal di awal sedikit, di akhir sedikit itu separuh. Ya. Itu boleh ya? Ya boleh. Kalau yang aman ya di akhir saja.
karena kita sudah di awalnya itu kita sudah airnya kan sudah 2 kolah atau lebih sudah standar fikih memenuhi syarat itu seperti itu. Seperti itu yang menggunakan air hangat itu ya. Pokoknya yang penting itu kita volumenya itu atau ukurannya itu. Terus tadi yang selanjutnya adalah cara mandi besar. Ya orang Jawa itu pokoknya mandi besar atau mandi gajah. Mandi jarang nggak ada. ya terus gajah. Ya itu maksudnya gini kan, habis pertama kalau yang jomblo itu kan junub. Mungkin atau istilahnya ihtilam. Dia itu ngimpi mungkin ngompol, ngimpi ngompol, tapi ngompol sing kepenak. Nah, dia ngompol mungkin perang parekrek atau perang apa. Nah, itu ihtilam atau ngimpi keluar sperma mani itu yang menyebabkan mandi. Terus ada yang namanya jima itu ya entah itu suami istri, bukan suami istri ya, entah yang halal atau yang haram. Maksudnya yang haram itu ya antara laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan pernikahan. Itu tetap nanti tetap wajib mandi wajib atau istilahnya mandi besar lah. Itu ya syaratnya seperti tadi itu. Yang penting ukuran airnya, pokoknya memenuhi syarat dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan sesuai syarat-syarat tadi. Banyak seperti itu. Mungkin Pak, caranya mandi itu biar mungkin itu. Caranya mandi ya gini. Ya ini yang perlu kita dari mana dulu yang pokoknya gini. Kalau dalam keterangan itu ya, kitab Tanwirul Qulub itu ya. Itu pokoknya gini. Semua anggota tubuh, semua anggota badan itu kalau sudah kalau dia itu junub, berarti junub itu dia hadas besar, itu semua anggota tubuhnya itu anggota junub. Entah itu mulai dari jentik atau ujung kaki rambut, kepala itu semua anggota junub. Harus basah. Lah itu mulainya terserah dia maunya yang mana. Dikebyur dari mana dulu? Dari mana dulu itu terserah. Pokoknya tidak ada ketentuan untuk kepala dulu atau enggak ada ya? Enggak ada. Kalau bisa itu karena standar kesehatan mungkin ya. Itu kalau bisa jangan menggebyur kepala dulu. Menyiram. Jangan menyiram kepala karena gini. Karena kalau orang junub atau mungkin orang habis itu namanya head ya. Iya, semuanya itu atau mungkin orang yang habis smackdown lah. Habis smackdown itu gulat bebas itu badan itu kan panas. Badan panas, kepala itu kayak umum. Nah, itu nanti kalau dia langsung digebyur di kepalanya lah itu nanti menimbulkan mengganggu kesehatan. Nah, itu kalau bisa ya jangan di kepala dulu. Mungkin di dada, perut atau mungkin ujung kaki. Yang penting pokoknya pas mengambil airnya itu airnya dijaga hati-hati. Jangan sampai terciprat atau mungkin ketetesan basuhan tadi yang digunakan untuk menghilangkan hadas itu seperti itu. Terus gini, ada ndak hal-hal yang disunahkan atau dianjurkan sebelum melakukan mandi? Oh, sunah-sunahnya gitu ya, sunahnya. Itu kalau bisa itu yang umpama itu kencing dulu. Nah, itu disunahkan untuk kencing dulu karena tidak tahu kan sisa-sisa kotoran atau mungkin sperma atau mani itu masih nempel masih di dalam lah. Itu disunahkan dikeluarkan dulu. Terus yang ada najis-najisnya atau mungkin pas seperti itu kecampuran mandi wadi. Kalau mani itu kan yang mewajibkan mandi. Kalau wadi dan mani itu kan najis tapi tidak mewajibkan mandi ya? Itu. Lah untuk membedakan itu Pak, mani wadi ya? Wadi, madi, mani.
Tiga itu mani, wadi kok wadi, madhi. Nah itu rasanya. Oh, rasanya. Iya rasanya. Kalau maaf ya, mohon maaf. Ini kalau cerut-cerut enak, berarti itu mani. Cerut-cerut maaf. Karena ini bahasan fikih ya seperti ini. Berarti ya istilahnya pokoknya ono kroso senengi, kroso penake lah. Ada dedet. Nah berarti nak wadi dan madhi itu tidak ada itu ya, rasa. Enggak ada. Itu najis. Itu najis. Kalau mengenai pakaian ya harus dicuci pakaiannya, atau kalau mengenai badan ya badannya dibersihkan. Nah itu mungkin ya ini kalau mungkin orang lelah, mungkin baru perjalanan jauh lah atau gimana, terlalu lelah, terus dia itu mungkin tidur, lo kok nggak tahu kok, lo kok basah. Lah itu dia kok tidak merasa ngimpi, tidak ada merasa apa ya dedet. Lah itu tahu basah lah. Ya basah. Itu ora ndak kencing tapi kok ora ngokol itu. Ini banjir apa ini, banjir bandang. Nah itu seperti itu dibagi, itu seperti kalau pokoknya yang mani itu yang mewajibkan mandi. Kalau madhi dan wadi itu tidak. Berarti itu. Yang kayak tadi apa itu yang tadi karena kecapean terus tiba-tiba tertidur dan ya ngimpi ya tidak, tapi tiba-tiba kok basah, itu berarti tidak wajib mandi ya? Tidak wajib. Kalau dia merasa apa ya, yakin bahwa dia tidak bermimpi, berarti dia itu mandi. Karena dia itu karena terlalu lelah, capek. Kadang itu banyak loh itu. Iya seperti itu. Dan rasa apa? Tidak terasa. Tidak terasa. Dan juga itu tidak ada lengketnya. Itu karena apa ya? Kalau mungkin dalam bahasa makanan teksturnya mungkin ya. Teksturnya itu beda. Kalau mani itu pliket, apa ya istilahnya apa? Lengket seperti itu. Oh, itu yang membedakan ya. Kalau mandi dan mati kan encer. Seperti itu. Sebab-sebabnya mandi besar kan tadi sudah disampaikan, satunya mimpi basah yang itu keluar air sperma ya, atau berhubungan badan dengan lawan jenis. Itu dengan siapa? Oke, itu mewajibkan mandi besar. Ada yang lain enggak yang menyebabkan untuk mandi besar selain itu? Biasanya ya pokoknya ini kalau mandi itu kan yang 3 itu kan khusus untuk wanita. 3 wanita ya. Oh ya. Haid, nifas itu dan ya melahirkan itu. Habis melahirkan ya, itu wajib. Melahirkan ya. Terus kalau ngimpi itu juga katanya wanita, tapi karena sini nggak pernah jadi wanita tapi ngimpinya gimana juga nggak tahu. Nggak pernah ngobrol. Padahal di bujuk. Kameramen ini tahu ngobrol masalah. Nah mungkin lah mungkin ada responden atau mungkin yang mau menanggapi silakan. Karena caranya gimana kan belum pernah tanya. Nah, istilahnya kalau bahasanya Imam Syafi'i itu namanya istiqra. Istiqra itu eksperimen. Meniti-niti itu ya belum pernah, karena nanti dikatakan orang laki-laki kok gitu ya. Iya. Perlu pengetahuan. Iya, perlu pengetahuan sebenarnya seperti itu. Kadang orang wanita itu kalau ditanya seperti itu kan kesannya tabu. Iya, betul. Yang tanya laki-laki mereka. Oh, iya ini kita menginjak ke niatnya. Nah, ini biasanya kalau yang sering kita ini kan umpama ini gayung lah. Itu ngambil air biasanya kan orang itu niat dulu. Nawaitul wudu. Nawaitul gusalil lil haidi atau lil haidi atau pokoknya lil junubi gitu ya, janabati. Nah itu antara basuhan pertama dan niat itu harus bareng bersama. Biur ya. Artinya ikut berbunyi seperti itu ya. Pokoknya gini, mengambil air terus nawaitul ghusla. Nah itu entah atau di jidat, di wajah atau di mana, pokoknya niatnya itu bareng jangan jangan gebyur dulu baru nawaitu ghuslal, atau niat dulu nawaitul ghuslal janabati baru gebyur. Nah itu niatnya pokoknya barengan dengan basuhan pertama itu ya itu. Basuhan kedua kan enggak apa-apa ya. Lupa
Ya berarti dia mengulang. Mengulang lagi. Dihitungnya itu berarti di niatnya sama basuhannya itu ya. Ya. Walaupun bahasan pertama atau kedua atau ketiga itu kok dia belum niat. Ya. Berarti belum dihitung. Belum dihitung. Belum dihitung ukuran mandi ya. Meskipun sudah jedindil ya. Kok lupa niat. Terus niatnya gini Pak, apa itu? Tadi kan lil junubi apa tadi? Nama itu ghusl lil janabati. Lil janabati atau dulu kan belajar kayak ini tidak sampai ke situ ya. Nah itu ghusl lirafil hadasil akbari cuma gitu dok. Itu masuk umum. Kalau itu kan umum. Ndak mati seperti itu boleh ndak itu? Ya kalau apa ya meniat itu harus ditentukan. Kalau rafil hadasi itu kan apa ya masih umum. Haid itu juga hadas besar. Tapi umum, ya. Tapi kan masih umum. Kalau apa namanya itu ghusl lil haidi berarti kan dia itu khusus niat haid. Oh gitu. Kalau kira gini. Kan mana saya laki-laki. Ya otomatis hadasnya kan ya sudah paham lah. Iya, betul. Lah mana perempuan kan ya mandi itu kan ya hadasnya atau mungkin haid tadi ya. Ya memang gitu ya aturannya harus ditentukan ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu niatnya itu juga pokoknya itu sudah mencakup. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ya kalau kita sebaiknya kalau kita ikhtiar hati-hati ya mengkhususkan gitu aja. Berarti mana laki-laki ya mandi junub lah. Berarti nama itu ghuslan lirafil hadasi akbari. Atau gini, kalau itu di niat ya itu bahwa fardunya wudu, fardunya sholat atau fardunya mandi itu kan ada 3. Yang pertama niat itu bahwa apa ya nui al junub rafal janabati awil hadasi akbari ya nawu dzalika wa tanwi al haidi boleh wa nufasai rafal hadasi al haidi wa nisa'i takunu an niyatu makrunatan bi awalil fardi itu ya. Berarti niatnya itu di awal makrunan bi awalil fardi. Berarti dia itu mengguyurnya di mana? Nah, itu di pertama seperti itu ya. Terus wa ma'awalu pokoknya pertama kali yang dibasuh seperti itu ya. Kalau gini, niat itu orang junub atau orang yang jinabat itu niat menghilangkan jinabat. Awil hadasi seperti itu ya, awil hadasil akbari. Wa nahwi dzalika atau contoh yang lain boleh. Wa tanwi dan juga boleh al haidu wa tanwi orang yang haid itu orang yang haid dan orang yang nifas. Nah, itu niatnya rob al hadasil haidi awin nifasi. Nah, ngoten. Oh gitu. Nah, ya, itu seperti itu. Oh gitu ya. Berarti wah ini waktu cilik mau ngono. Nah, itu rob al hadasil akbari gitu. Nah, ini masih umum. Kalau itu masih umum. Berarti khusus. Berarti redaksinya berarti nawaitu ghuslal li rafil hadasil akbari. Itu kalau junub. Junub. Berarti rafil hadasil atau rafil janabati. Awil hadasil akbari. Seperti itu. Berarti nawaitu ghuslal li rafil hadasil akbari. Fardhu lillahi ta'ala seperti itu. Tapi kalau orang wanita itu ya yang haid ya haid, yang nifas ya nifas seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya itu penting Pak. Sebenarnya ketika harus mengkhusus pernah dulu taunya cuma gitu lah itu. Nah kalau itu kan hadas kecil ya. Nah itu hadasil apa? Asgori gitu tak ya. Nah itu fardunya mandi tuh Pak ya. Terus ada yang lagi izalatun najasah ingkanat ala badanihi. Berarti umpama dia itu junub atau haid kok di badannya itu ada kotoran. Pokoknya kotoran apalah itu dihilangkan dulu. Tidak boleh langsung dikebyur. Berarti dia tuh pokoknya disucikan dulu anggota tubuhnya itu. Berarti mulai dari mana tuh? Kuku boleh. Kuku memang gini.
Kadang kan ada pokoknya di badannya itu ada najisnya. Oh, najis ya. Najis, entah itu ketibanan telek cecek atau telek ya. kucing. Nah, itu baru dihilangkan dulu seperti itu. Itu seperti itu. Atau yang selanjutnya isolul ma ila jami sya'rati wal basyarati. Nah, itu mengalirkan air ke seluruh anggota badan. Dari rambut, ujung rambut sampai ke ujung kaki, sampai ke kulit-kulitnya. Nah, terutama ini biasanya kuku ini kadang kan di bawahnya ada hitam-hitamnya itu ya. Iya. Nah, itulah itu seharusnya harus dihilangkan dulu. Wudu juga seperti itu, harus ini memani ada hitam-hitamnya, nah itu dihilangkan. Karena itu termasuk penghalang air ya? Sampai ke situ. Seperti itu. Harus dibersihkan. Apalagi kok umpama di sini biasanya kadang orang mungkin ngecat. Ya, kena air. Dia lupa catnya nggak dihilangkan. Atau oli ya, kan sulit untuk menghilangkan. Karena iki zaman iki keren tatonan. Nah, tatonan gimana Pak itu? Tato itu dulu kan saya punya temen ya. Ya mantan preman, tatonan itu. Baru ngono mondok deh. Terus walah ning kono dikandani diberitahu itu menghilangkan tato itu baik pakai jarum itu akhirnya sampai melepuh gitu ya. Nah, itu istilahnya gimana tatonan itu? Kalau tato itu dilihat dulu. Kalau dia sudah di dalam kulit. Berarti kan di bawah kulit. Di bawah kulit itu berarti kan sudah masuk. Kalau sudah masuk ya sudah. Kalau dia itu dipegang gini ya, kok kasap-kasap krek, oh berarti kan dia di atas kulit. Ya, beda. Kalau di atas sama di bawah beda. Nah, sudah meresap di dalam itu malah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, maksudnya enggak apa-apanya itu dalam hukum fikihnya nanti jur tak tatonan di dalam kulit dia juga seperti itu. Penting kan ini urusannya untuk ini bersuci tadi. Bersuci. Istilahnya saya punya tato udah banyak iya. Itu berarti mantan preman terus masuk tobat lah. Iya. Untuk menghilangkan itu kan prosesnya lama. Wah, itu malah madorot. Itu malah berbahaya bagi kulitnya. Sebenarnya ya sekarang sudah terlanjur seperti itu ya sudahlah. Biarkan saja, yang penting tatap masa yang akan datang. Berarti ibadah ya ibadah itu aja. Nanti kalau itu harus dihilangkan, hilangkan itu juga nanti membutuhkan proses ya. Dananya juga biaya mahal. Saya dulu saya melihat teman saya seperti itu sampai ininya dibur sampai, tapi tidak banyak sih dulu. Ya ada beberapa tapi yang kecil-kecil itu sampai dikasih soda api ya, melepuh. Lah itu kan malah madorot, malah bahaya. Gitu ya. Itu malah berbahaya ya, malah ya kalau mungkin sekarang canggih ya malah kayak laser itu ya. Mahal ya. Karena dia sudah terlanjur seperti itu ya biarkan aja lah. Yang penting gitu ya. Masih ada niatan untuk bertaubat seperti itu aja. Yang enggak boleh itu berarti gini, yang istilah di situ tatonya itu kayak di atas kulit ya. Mungkin tato sekarang kan ada yang kontemporer ya, tidak bertahan lama lah. Iya. Itu malah yang lebih yang digosok gini hilang. Ya kadang hilangnya agak lama tapi nanti bisa hilang loh. Itu berarti malah yang malah itu penghalang itu. Itu malah wajib dihilangkan dulu itu. Berarti kayak kategori cat ya. Kalau kita masa kecil dulu ya istilahnya gambar template. Gambar template seunyil. Gambar template itu berapa wajib dihilangkan ya? Itu malah dihilangkan, harus dihilangkan seperti itu. Terus kalau kutek Pak di atas kuku itu juga penghalang karena itu juga termasuk pokoknya gini. Kalau seperti barang itu, kalau diginikan kok ada rasa krek. Berarti itu dia penghalang. Seperti itu. Kayak cat diklat, dikletek ya, dilepas itu ya. Oh iya. Kalau kayak yang itu yang model kan ada macam-macam, ada yang model kayak henna itu ya. Henna itu boleh enggak itu ya? Boleh ya. Yang henna itu lebih istilahnya di sini tuh lebih soft lah, lebih halus lah. Oh. Kalau itu seperti pacar daun pacar banyu. Seperti itu. Iya. Itu kan meresap. Itu kalau diginikan sudah enggak
nggak terasa itu. Nggak Dia itu terasa. masuk ke kuku. Pori-pori Nah, kuku, masuk ya. itu. Harus masuk berarti kan dia Nggak resap. apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau diginikan juga nanti kan hilang sendiri. Nah, itu nanti ya seperti itu. Umpama ya mohon maaf. Pokoknya rasanya gini. Kalau diginikan itu kok krek ada rasanya, kasar. Lah itu Iya. dia itu penghalang. Karena dia menutup air sampai ke situ. Nah, seperti itu. Menutupi kulit lah. Menutupi kulit. Itu kalau air lewat tuh kayak seperti air di daun talas ya. Meleset. Bagikan air di daun talas. Mungkin seperti itu. Nah, terus sekarang kan ya kayak pengantin tuh kan yo yang terutama yang cewek ya. Sekarang yang model tatoan itu ya, tatoan batik tangan tuh kan kayak itu kan kelihatannya apa itu kayak pacar tadi ya, meresap ya. Oh iya, meresap. Itu enggak apa-apa ya. Itu kan hanya gini. Kalau dilihat itu seperti nanti kalau itu sudah dia tuh meresap. Bekasnya itu nanti hilang. Ya. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Sambil diminum Pak. Oh iya, kopinya lupa ini. Terima kasih ini sambung langitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kopi tapi lupa diminum. Sambil ini kopi nih pemberian nih. Enggak ada pisang. Enggak ada temannya. Ada toplesnya hilang ada. Ono Pak. Alhamdulillah. Yes. Yo turahan. THR ya, turahan bodoh. Turahan hari raya. Nah, Turahan. seperti itu. Bisa melatih. Itu mandi. Sudah cukup atau ada tambahan lagi Pak? Mandi besar tadi. Mandi besar ya seperti Dengan itu. caranya itu tadi. Ya seperti itu. Pokoknya intinya itu mengalirkan air ke seluruh badan, disertai dengan niat ya. Iya, betul. Kalau tidak ada niatnya berarti tidak sah. Tidak sah ya. Atau airnya kategori airnya juga memenuhi syarat. Iya, betul. Ya sing kena penora repos lulup ning kali. Itu mah aman itu. Aman. Langsung pokoknya nyemplung langsung niat. Nyemplung. Iya. Ini langsung nyemplung niat. Sampo tuh wajib dah Pak. Kadang kan samponan. Oh iya. Itu asal mulanya nggak tahu, saya belum tahu. Istilahnya sampo itu kok kalau orang desa itu kan adus keramas. Itu maksudnya gimana kurang paham. Istilahnya itu kan hanya tambahan ya, mungkin untuk menghaluskan. Iya, aksesoris mungkin. Menambahkan apa ya, rambut ya. Ya mungkin istilahnya apa? ketika kita punya hadas itu kan wah ranti sampo jelalah entek. Ya seperti mandi seperti itu kan kita rambutnya ndak basuh dengan apa tadi sampo kan rasanya berbeda. Itu atau berarti, mungkin ya kepengin wanginya mungkin ya mungkin seperti itu. Mengharuskan kata jinaga bisa. Ya yang penting pokoknya sudah airnya memenuhi syarat, tata caranya oke. Nah itu mungkin mau ditambah apa? Enggak masalah. Tapi yang jelas kalau sampo ya itu mungkin kan seperti sabun. Sabun. Ya. Ya mosok mandi enggak sabunan gitu wahai. Rasanya ya klinyit. Kalau kayak orang-orang lah. Kurang resik. Terus pernah dengar gini Pak, katanya kok sebelum mandi itu disunahkan tuh berwudu itu benar enggak? Oh ya, ada seperti itu. Bahwa sunahnya wudu itu ada 5. Sunahnya mandi. Sunahnya mandi kok wudu ya. Nah ada 5. Yang pertama adalah tetap membaca Bismillah. Iya. Nah, membaca Bismillah wal wudu. Bismillah itu kan gini nih, di dalam hati atau di mulut itu? Karena kan di kamar mandi kan tidak boleh. Ya di batin istilahnya. Oh, iya. Wudu itu kamilan. Wudunya secara sempurna qoblahu sebelum mandi. Seperti itu. Wayan wibihi al mutasilu sunatal husli. Napa niku? Niatnya gini, jangan niat ya kalau kita tidak hadas kan niat nawaitul wudu alirofil hadasil asghori lah itu niatnya nawaitul husla lillahi ta'ala gitu aja, tidak usah karena kita kan enggak pada waktu itu kan masih hadas besar. Kan hadas besar tidak bisa dihilangi dengan hadas kecil seperti itu. Tetap niatnya walaupun wudu tapi niatnya niat
apa tadi? Ya pokoknya lillahi ta'ala gitu aja. Nawa itu wudu'a lillahi ta'ala gitu aja. Niatnya seperti itu. Jangan jangan dikhususkan seperti kalau tidak kita mau sholat ya. Betul, seperti itu. Alirofil hadasil asli. Ya betul. Seperti itu. Terus gini, itu ya. Niatnya seperti itu. Terus mandi ya. Terus ada lagi sunahnya itu imrolul yad. Imrolul yad itu gini, ya pokoknya tangannya digosok-gosok sing lembitan gitu loh. Pokoknya sing nuki-nuki membuka pori-pori ya. Membuka pori, pokoknya itu sebelum terkena air atau sudah? Ya sudah terkena air. Sudah kena air pokoknya ya. Mana anggota tubuh yang masih mungkin ada selembitan orangnya makmur lah bahasanya. Ya, betul. Orang-orang makmur itu kan selempitan duit pena ya, selempitan jinabat. Nah, itu seperti itu. Iya. Nah, seperti itu. Itu ada lagi nanti mualah itu mandinya terus. Sunah itu. Mama gini. Sekali di tempat itu sampai selesai atau bahasanya itu nuli itu terus menerus berkesinambungan kecuali tidak ada udur dia itu mandi di keran sini itu nyentur di keran sini kok sini kok habis terus dia pindah keluar itu namanya kan nggak mualah. Gitu ya. Itu nggak mualah, itu nggak mendapatkan kesunahannya. Ya boleh seperti itu. Boleh ya. Boleh. Nyicil mana? Nyicil sih. Iya. Nah, itu kan karena kondisi air ya. Iya. Nah ini baru akal lele metu. Ini nak atis, terus atis sih madus. Mandi jinabat atau mandi besar terus dicicil sih separuh boleh enggak? Boleh. Kalau dalam keterangan Fathul Mu'in itu boleh ya. Dingin. Lama-lama nyicil dulu setengah badan sih. Nanti mau subuh dia lanjutkan. Boleh seperti itu nyicil. Gitu ya. Boleh ya. Tapi kan enggak mualah. Tidak kesunahannya enggak dapat ya. Tidak mendapatkan kesunahan seperti itu. Sunahnya diselesaikan di satu tempat di satu waktu gitu ya. Betul. Terus ada lagi sunahnya itu mendahulukan anggota yang kanan. Gitu. Anggota kanan yang memang anggotanya kanan. Sebelah kanan lah. Sebelah kanan. Meskipun itu hidung ini dua, itu hidung yang kanan dulu ya gak seperti itu. Gak seperti itu. Iya. Makanya yang sebelah kanan itu pokoknya yang anggotanya kanan kiri. Badan sebelah kanan. Kaki kanan kiri. Pikirannya kalau gayung pakai tangan kiri berarti. Iya, betul. Hidup pertama gitu. Mata kan kanan kiri terus matanya kiri kanan dulu ya tidak seperti itu. Makanya yang anggotanya istilahnya itu memang mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan. Hampir seperti wudu lah ya. Iya, seperti itu. Seperti itu. Ya. Terus gini Pak. Dulu pernah ada pertanyaan saya tuh ditanya. Tadi kan ketika mandi wajib sebelumnya sudah wudu dulu. Terus selesai terus kemudian mandi selesai. Setelah itu perlu wudu lagi enggak ketika mau sholat? Karena ketika mau sholat. Gini, kalau dia selama mandi itu dia kan sudah wudu. Ya. Lah mandi besar itu sudah mencakup kesemuanya. Muhammad dia itu nanti ketika dalam mandi itu dia tidak hadas lagi. Ya. Dia sudah cukup. Bisa tanpa wudu. Tapi kalau dia hadas, ya umpamanya kan maaf kentut atau kentut. Dia kan sudah batal. Setelahnya kentut itu berarti dia butuh lagi. Atau mungkin karena mungkin nggak tahu ya mandi itu nyenggol pipolondone gitu. Itu kan sudah membatalkan. Nah itu nanti ya dia wudu lagi. Seumpama malah gini, baru tahu ini Mas. Berarti mandi hadas besar itu setelahnya tidak usah wudu. Itu boleh untuk langsung sholat. Selama dia mandi tidak hadas lagi.
Itu mandi tok yang tidak diawali wudhu atau mandi yang diawali wudhu? Semuanya, pokoknya sudah. Pokoknya mandi sendiri itu sudah mencakup. Dia itu sudah hadas besarnya, hadas kecilnya sudah hilang. Oh, sudah gitu hilang ya? semua. Pokoknya selama dalam proses dia itu mandi tidak apa ya, dia tidak mengalami hadas kecil ya. Iya, hadas saya pokoknya hadas kecil lah. Kadang biasanya loh itu ngempet ki angel. Ya. Pas mandi gebiar-gebiar terus mau kencing lagi. Ya. Dia nggak sengaja, waduh mules wetenge. Ya. Oh. Berarti kan istilahnya setelah itu proses mandi selesai, sudah dikeringkan pakai handuk dan tidak mengalami itu langsung sholat bisa, itu boleh bisa ya, boleh. Ya. Itu dalam Fathul Muin ada keterangan seperti itu. Nanti kalau yang dibuka aja seperti itu. Oh ya, malah baru tahu ini kalau ternyata setelah saya dulu kalau diawali dengan wudhu dan di situ ya tidak ada yang membatalkan wudhu lah sampai mandi selesai, berarti sudah boleh. Iya, seperti itu. Nah ini malah ketika sudah tidak usah pakai wudhu ya, tidak usah pakai wudhu dulu langsung. Oh iya. Nah ini memang penting, kadang orang-orang kan tidak paham, termasuk sing takon ya ora paham. Seperti itu ya. Terus ada lagi enggak ini untuk bab bersuci tentang hadas ya, hadas besar ya, mandi mandi ini. Mungkin ada yang tanya mungkin. Itu. Kalau soal mandi dan kesunahan seperti itu. Udah, cukup Pak ya. Mungkin kira-kira seperti itu. Memang syarat utama untuk melakukan ibadah kan harus suci dari hadas besar ataupun kecil ya, seperti itu. Ya penting itu, orang mau beribadah kok itu aja tidak paham ya, repot, sangat repot sekali. Nah itu tadi urusan mandi ya, mandi itu memang penting sekali baik laki-laki maupun perempuan bagi yang hidup ya, ini yang hidup. Nah anak kecil kan belum balik kan tidak terkategori di situ ya. Istilahnya dia itu belum taklif. Taklif itu cara bahasa Jawa ini diperti itu dituntut. Nah, karena anak kecil itu belum ada tuntutan untuk melakukan ibadah seperti itu. Terus itu suci badan, suci pakaian Pak ya? Ya, pakaian jelas. Pakaian jelas. Kemarin kan bahas air itu kan hanya jenisnya air dan kategorinya air yang untuk bersuci ya. Bersuci di situ masih kategori untuk bersuci kita untuk melakukan mandi atau berwudu ya. Padahal untuk yang suci untuk mensucikan pakaian kan ini belum. Ini kategorinya sama ndak itu? Itu gini, maaf ini yang sering terjadi di kalangan kita itu gini, nyun sewu ya, mohon maaf, orang biasa kan ngerendam dulu, bersama deterjen, pakai deterjen, terus direndam, dia itu bilasnya air satu kowah itu, satu ember, itu bisa dibilas untuk untuk 50 pakaian itu. Lah itu kan dicelup. Lah sebenarnya seperti itu namanya sudah mustakmal. Iya. Dia itu mengembalikan lagi bekas kotoran atau bekas sucian yang tadi kecampuran entah itu najis atau itu dia dicelupkan di situ. Otomatis. Berarti kan nyampur lagi. Yang paling aman kalau mencuci pakaian, nah itu ya airnya nyentuh, disiramkan ya. Ya masa mohon maaf ya, air seember kok bisa untuk membilas. Kok ngirit ya? Ini kan ngirit ya, bukan masalah ngiritnya, tapi kita tinjauan dari fikihnya. Dari ilmu fikihnya suci dan mensucikannya itu. Air seember bisa untuk membilas 15 pakaian. Zaman dulu waktu belum tahu tuh. Mama ini gelas. Tanpa disiram. Air dicelupkan terus diperes.
dicelupkan, diperas itu kan mustakmal. Seperti satu itu mustakmal jelas ya, iya. karena tidak apa tadi kriteria untuk air suci itu kan tidak mencukupi ya, iya. tidak mencukupi. Terus apalagi pakaian itu kan tidak tahu iya. tercampur dengan najis atau tidak kan tidak tahu. Seperti itu. Malah dia mustakmal juga mutanajis. Nah, ya yang aman ya, yang aman mama ini. Nah itu ya nyentuh di keran itu. Berarti cara mencuci yang benar bagaimana nih? Kalau mungkin, kalau bisa apa ya, memungkinkan itu airnya mengalir. Mengalir ya. Kalau bisa mengalir. Berarti pakaian itu diguyur dulu. Diguyur dulu. Diguyur dulu, terus baru direndam atau bagaimana? Ya kalau bisa direndam, langsung direndam lah nggak apa-apa. Atau mungkin ini, kalau yang lebih aman atau istilahnya ihtiyat ya. Kalau dia masih kecampuran dengan kotoran, ya kotornya dihilangi dulu. Najis ya. Kadang itu kan kita tuh ya jarang tuh membedakan itu kotor ya sudah di situ kadang nyampur dengan pakaiannya anak-anak atau ya enggak tahu. Campur aduk lah, campur aduk. Nah ini ketika kita tidak tahu cara mencuci kan berarti bahaya Pak ya? Iya jelas itu. Ibadah ya syaratnya tidak memenuhi syarat. Karena dia itu menggunakan dari awalnya saja sudah kurang benar. Itu. Kadang orang desa kan nyirit seperti itu ya. Karena sulit air ya. Nah zaman saya ini enggak ya Pak, cari yang praktis enggak di laundry. Ya kita lihat dulu. Pokoknya cara pakaian atau mungkin gini. Kita yang sering itu masalah makanan ya, mohon maaf kadang orang itu ya ini hanya dari tinjauan fikih aja ya. Kadang orang itu merebus telur, ya itu merebus telur itu dari kerat langsung dicelupkan semua di air. Mau air 1 ember gitu ya. Nah air dari 1 ember itu terus dimasukkan ke dandang tanpa dibersihkan dulu ya. Seperti itu. Kadang masih ada kotorannya, kadang ya mulus tapi kan campur aduk. Itu baiknya gimana? Berarti dicuci dulu ya? Kalau bisa ya dicuci dulu. Kadang dengan air mengalir atau dikum Pak? Nah, kalau dikum itu kan sama juga kita mengekum merendam merendam kotorannya itu. Kalau bisa ya airnya dibilasi mengalir atau terus baru karena itu seperti itu tadi dikum tanpa dibilas ya. Telur maunya itu berarti dalamnya itu ikut najis apa enggak? Ya kalau dalamnya kan tidak. Tapi ya istilahnya gini. Ya memang yang dimakan kan dalamnya. Yang yang luarnya kan dibuang. Ya kalau istilahnya kita itu gini. Kalau gambaran penanya itu kita sepatu. Kita menggunakan sepatu, pakai sepatu lah. Sepatu yang dipakai itu mananya? Kan telapak aneh, bawahnya. Kenapa yang disemir kok punggungnya? Kok nggak bawahnya seperti itu lah? Seperti itu. Ya seperti itu. Kan nggak ada orang yang menyemir sepatu telapak aneh semir, kan nggak ada. Mesti punggung lah. Mesti kulitnya sepatu itu punggungnya ya seperti itu. Lah kalau kita nyun sewu, mohon maaf. Kalau itu sudah tercampur najis, kita buka-buka itu kan berarti kita sudah memegang najis. Nah seperti itu. Gambarnya seperti itulah. Ya memang yang dimakan ya dalamnya. Seperti itu. Itu lebih berat. Ya hati-hatilah intinya kita. Karena menentukan yang di dalam tubuh kita. Kalau yang di dalam tubuh kita yang kita makan itu kotor, kurang suci atau kurang bersih, ya itu kan pengaruh juga di badan. Akan mempengaruhi pola-pola beribadah ya makanya sering makan najis ya jadi ya pikiran kotor. Victoria itu ya mungkin ada mungkin yang lainnya ada yang tanya seperti itu ya itu perlu ditegaskan lagi ya untuk mandi urusan bersih itu penting Pak ya? Penting sekali. Penting sekali untuk mengawali ketika kita mau beribadah. Kemarin udah dari airnya, sekarang kita caranya bersuci, mandi, dari hadas besar, dengan tadi sudah dibahas tadi ya.
intinya mengalirkan air dengan niat. Nah, niat itu yang penting ya. Seperti itu. Kategori airnya memenuhi syarat. Nah, itu yang penting. Terus tidak hanya pakai badan saja ya, tapi pakaian juga itu juga penting. Harus tahu caranya mencuci yang benar, menghilangkan najis itu cukup gitu Pak ya, untuk sementara mungkin bahasan pada kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita bahas pada malam ini memberikan banyak manfaat dan tambahnya ilmu bagi kita semua. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.